Dan insyaallah kita sambung dengan membaca kitab Risalah As-Sidq wal Ikhlas li Sayyidi Ta'ifatain Al-Imam Al-Junaidi radhiyallahu anhu wa ardah. Kita hanya qiraah syariah faqat li tabarruk Syekh Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Qala Syekh Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaid qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu. Anasakallahu biqurbih wa jaddada laka fi kulli waqtin min az-ziyadati fi birrih wa sataraka fi dhilali janahi rahmatih wa ja'ala ma'waka fi jiwarihi alladhi askana fihi arwahu ahli khasatih alladhina tawallahum bihiyatatih falam yalhaqhum lahiq wa lam yaqta'hum qati' wa lam yusghilhum shaghil. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, فإنك سألت عن الفرق بين الإخلاص والصدق. إن شاء الله سوف يشرح هذه الرسالة الفقير وسوف يزيد الشرح الشيخ محي الدين أيضا. الله يبارك في حياتكم سيدي. بس فقط هذا برضو للتبرك لأن هذا karena kitab ini sedikit rumit ya, jadi nanti saya sedikit, beliau sedikit. Amma ba'du fa innaka sa'alta 'anil farqi bainal ikhlas was-sidq. Ya. Beliau mengatakan kamu bertanya tentang apa perbedaan ikhlas dengan sidq. Fa ma'na as-sidqi al-qiyamu 'ala nafsi bil hirasati wal ri'ayati laha ba'dal wafa'i minka bima 'alaika mimma dallaka al-'ilmu 'alaihi fi iqamati hududil ahwali fi adh-dhahir ma'a husnil qasdi ila Allah azza wa jalla fi awwalil fi'li. Ini definisi praktis. Arti sidiq ya, apa makna sidiq? Al-qiyam 'ala nafsi bil hirasati wa ri'ayati laha. Ya, seperti yang ada di terjemahnya itu secara letterlek, sidiq adalah melindungi dan memelihara diri. Ini tentunya sidiq ini kan satu sifat yang sifat itu menimbulkan perbuatan. Sidik itu kan orang berbuat sidik atau tidak, itu maksudnya. Ya. Ketika kita bicara sifat, misalnya sidik atau sabar, tentu ada amalnya. Ya. Orang sabar enggak dalam menjalani perintah Allah misalnya. Nah, sidik ini dalam amal apa? Yakni al-qiyam 'ala nafsi bil hirasati war ri'ayati laha. Ya. Ketika orang melakukan sesuatu, sifat sidik itu menjaga agar dia tetap dalam koridor amal itu, menjaga dirinya untuk tidak keluar dari kesidikan. Benar nggak orang melakukan itu ya, sesuai dengan seperti begini? Orang mengatakan, wah ini hujan, benar nggak hujan di luar? Gitu. Ya. Atau dia berkata saya sudah makan, benar nggak dia ngomong tuh sudah makan? Nah kalau sidik, maka sifat itulah yang melindungi diri dia tidak keluar dari perbuatan itu. Paham nggak? Itu sidik namanya. Karena ada orang ngomong nggak berbuat sebetulnya, maka berarti omongannya itu dia tidak ada dalam perbuatan itu. Ya, itu kan tidak sidik namanya. Misalnya orang berada di tempat ini, kalau
betul kalau dia sidik di tempat ini, maka dia betul di sini, tidak keluar dari sini. Maka sifat sidik itu menjaga diri dia untuk tetap ada di sini. Paham ya? Untuk tetap ada di perbuatan dia. Al-qiyam ala nafsi bil hirasati war riayah. Nah, di situ ba'dal wafa minka, ya. Setelah kamu memenuhi kewajibanmu. Kewajiban apa? Mimma alaika tadi. Ba'dal wafa minka bima alaika tadi. Mimma dallakal ilmu alaihi. Setelah kamu memenuhi kewajibanmu sesuai dengan petunjuk ilmu. Orang melakukan sesuatu itu kan ya, karena ada ilmunya. Artinya aku berjalan ke sana, itu kan ya ada pengetahuan yang membuat dia berjalan ke sana. Nah, betul nggak dia berjalan? Nah, jika sidik, maka sifat itu melindungi diri dia untuk melaksanakan ya perbuatan yang sesuai dengan pengetahuan dia. Ya. Ba'dal wafa minka, setelah kamu memenuhi bima alaika, apa yang mesti kamu lakukan, mimma dallakal ilmu alaihi, ya, sesuai dengan petunjuk ilmu, ya, fi iqamati hududil ahwali fi zahir, dalam menegakkan batas-batas perilaku secara zahir. Ya. Nah, di sini ma'a husnil qasdi ilallahi fi awalil fi'il, di samping ketika mula-mula mau melakukannya itu sudah tujuannya mulia untuk Allah. Jadi sidik itu kan jejak betul gitu. Kalau kita beribadah ya berarti ibadah karena Allah. Jika ada ibadah ini kan petunjuk ilmu dia. Nah, ketika dia memenuhi ibadah, jika ada sifat sidik, maka sifat sidik ini melindungi diri dia agar tetap berada di dalam perbuatan ibadah yang dia lakukannya karena ilmu dia itu dan karena Allah itu sidik. Ya. Paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Masih saya ulang lagi. As-sidq al-qiyamu ala nafsi bil hirasati war ri'ayah. Jadi antum jangan dipenggal-penggal ini definisi ya secara keseluruhan. Orang melakukan sesuatu mesti berdasarkan pengetahuan. Ya. Misalnya orang sholat misalnya, ya kan, dia sholat ini kan ada ilmunya, ya, yang dia penuhi, dia laksanakan, itu wafa minka, ya, bima alaika, gitu. Dia memenuhi perbuatan sholat. Itu kan sholat itu bagi orang sholat bagaimanapun melakukannya, ya, berdasarkan ilmunya. Ilmunya itulah yang memastikan dia melakukan begitu. Nggak mungkin kan ruku ke belakang, enggak, memang ruku begitu, sujud begitu. Itu namanya ba'dal wafa minka bima alaika mimma dallakal ilmu alaihi. Nah, sidik ini melindungi dia untuk melakukannya begitu, gitu. Ya, bi iqamati hududil ahwali fi zahir, untuk membangun batas-batas keadaan zahir. Ya, zahirnya sholat tuh begitu sesuai dengan ilmu, dia nggak keluar dari itu. Bukan hanya itu, tetapi tujuannya juga untuk Allah, itu sidik. Jadi sifat sidik itu melindungi diri dia agar melakukan perbuatan sesuai dengan ilmunya dan ma'ahusnil qasdi ilallahi fi awalil fi'il, sejak mula-mula memang dia melakukannya untuk Allah. Melakukannya berdasarkan, ya, ilmu yang, ya, berdasarkan ilmu yang menunjukkan dia melakukannya begitu, dan juga karena Allah. Nah, sifat sidik inilah melindungi si pelakunya untuk melakukan seperti itu. Udah masuk? Ya, alhamdulillah. Ya, karena dia praktis. Ya.
Kalau biasanya kan sidik itu bil lisan misalnya, ya, apa yang diucapkannya sesuai dengan yang di hatinya. Itu kan yani karena ta'rif, ada ta'rif tatbiqi ya sini, laysa ta'rif nadhari. Ya. Kalau ta'rif nadhari, sidik fil lisan misalnya, apa yang diucapkannya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kalau sidik dalam perbuatan, apa yang dilakukannya sesuai dengan pengetahuannya dan sesuai dengan ada yang ada di hatinya. Tetapi dalam praktek, sidik itu sifat yang melindungi si pelakunya untuk tetap melakukan sesuai dengan ilmu dan karena Allah, begitulah singkatnya. Dengan adanya sifat sidik ini, maka dia dilindungi oleh sifat ini, bahwa dia melakukannya, dia penuhi sesuai dengan yang dimestikan oleh ilmu dan karena Allah. Masuk nggak? Udah. Allah yaftah alaina. Amin ya Rabb, amin. Mungkin يزيد سيدي. لا ما في زيادة سيدي إلا أنه هنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم بعد إذن سيد الشيخ. الله يسلمك. الصدق القيام على النفس بالحراسة والرعاية أن لا يدخل على النفس شيء آخر يعاديها لأن أصل النفس هي الروح فإذا دخل يخرج إلى الآخر أخرج شيء آخر ودخل عليها فهذا عكس الصدق. Nah, سيدي سيوضح اشرح هذا المعنى. Beliau menambahkan seperti al-qiyam al-nafs bil khirasa wa riayah itu artinya melakukannya tidak keluar dari batasan-batasan yang menjadi aturan perbuatan itu. Sifat sidik itu nggak akan keluar dari situ. Bahwa sholat begitu sholat nggak akan keluar. Nah, fasidqu mawjudun fi haqiqati sifatil iradah. Sidik itu sudah ada di dalam sifat iradah. Iradah kan kehendak. Kalau dia punya sifat sidik itu sudah ada ketika dia mau berbuat. Inda bidayatil iradah, ya, tempatnya adalah ketika mula-mula berkehendak. Bil qiyami bima du'ita ilaihi fi haqiqati iradatik. Ya. Sifat sidik itu ada pada mula-mula berkehendak. Kalau memang dia punya sifat sidik, bukan di tengah perbuatan, bukan. Ya. Kalau dia punya sifat sidik itu sejak mula-mula, sidik itu bukan di akhir baru sidik, enggak. Ya, sidik itu memang dikatakan sidik ketika dia mula-mula berkeinginan itu sudah ada di situ. Ya. Maknanya kalau dia belum punya sifat sidik pada mula-mula itu enggak mula-mula berkehendak yang belum ada, bukan di tengah-tengah baru sidik, enggak. Ya. Orang mau melamar orang bener enggak? Bukan di tengah-tengah baru benar, memang sejak awal dia memang ya, benar gitu. Ya. Bil qiyami bima du'ita ilahi fi haqiqati iradatik. Artinya dengan melaksanakan motif yang terdapat dalam hakikat kehendakmu. Bima du'ita ilaihi. Ini kan motif yang mendorongmu untuk melakukan itu. Ya, melakukan apa? Melakukan sesuatu yang ada dalam hakikat keinginanmu. Kamu punya keinginan, maka dilakukan. Ya, sidik itu sudah ada di situ. Mimma tarakal haqqu laka ilaihi. Itu ilham dari Allah. Kehendak itu kan memang yang tarakal haqqu laka ilaihi. Ya. Sudah Allah inspirasikan ke dalam dirimu untuk melakukannya. Kemudian wal mubadaratu fihi bil khuruji an muwafaqatin nafsi li talabir rahati ma'antisabil ilmi laka wa muwafaqatika lahu bi khurujika min at-ta'wil. Ya. Dan bersegera, ya. Bersegera apa? Bersegera untuk menolak keinginan nafsu, begitulah.
Ya. Khuruj an muwafaqatin nafs li talabir rahah. Ya. Kalau ada sifat sidik, sifat ini akan tumbuh bersama keinginan melakukan sesuatu. Ya. Orang melakukan sesuatu kan dari iradah, ya kan? Tadi dikatakan orang melakukan itu atas dasar pengetahuan. Dia tahu ini, dia mau berbuat. Nah, dia tahu ini, dia hendak berbuat. Ya toh? Perbuatan itu berdasarkan taunya, dan sifat sidik ada pada mula-mula berkehendak itu. Nah, kenapa? Karena ilmu itu mengeluarkan kehendak. Kalau ada sidik, maka sidik menjaga dia agar melakukannya berdasarkan ilmu sejak mula-mula berkehendak. Plus untuk Allah melakukannya. Nah, maka diulang lagi di sini. Ada pada hakikat iradah, iyalah, kena sidik itu atas awalnya artinya dia petunjuk pengetahuan. Ya, perbuatannya itu kena berdasarkan pengetahuan, maka ada pada awal iradah. Dan iradah ini adalah yang inspirasi dari Allah. Mimma tarakal haqqu laka ilaihi. Nah, karena itu inspirasi dari Allah dan ada sifat sidik, maka dia segera untuk keluar dari persetujuan nafsu untuk mencari santai-santai begitu. Enggak, orang sidik enggak santai-santai, karena ya dia segera menolak ajakan nafsu untuk melakukannya malas-malasan, selau-selau. Ma'antisabil ilmi laka. Apa intisab itu? Intisab itu sudah terpasang ilmunya, artinya sudah ada ilmunya di dalam dirinya, dan dia setuju dengan ilmu itu, sehingga dia bi khurujika minat ta'wil. Ma ma'na bi khurujika minat ta'wil wala min al-qil wal qal wala hatta ma yu'awwal li nafsihi. Sehingga dia tidak lagi punya alasan macam-macam perihal. Istilahnya kalau orang sini udah nggak banyak perihal lagi, gitu. Saufa af'al. Nah, ya, udah nggak banyak perihal, tahu kan ya, perihal ya. Ini bukan perihal di ujung muka surat, kodikhab surat itu mah. Ya, artinya ma'antisabil ilmi laka wa muwafaqatika lahu bi khurujika minat ta'wil. Artinya orang jika punya sifat sidik itu sudah ada ilmunya. Kalau orang nggak ada ilmunya, bagaimana sidiknya? Orang sembahyang nggak tahu ilmunya, bagaimana mau benar-benar sembahyang? Nah, maka ilmunya sudah intisabul ilmi laka. Ilmunya sudah ada di situ di dalam dirinya. Intisab itu kan, kalau saya menerjemahkannya, intisab itu terpasang. Ya, udah ada dalam dirinya, dan dia melakukannya sesuai dengan ilmu, gitu. Sehingga bi khurujika minat ta'wil, tidak banyak perihal, tidak banyak bagaimana ya, begini apa begini, enggak, kayaknya begini, enggak, udah sidik, gitu. Jadi sidik itu ilmu iradah sesuai dengan ilmu iradah, dan kemudian husnul qasad ilallah, ya, berdasarkan ilmu, ya, dan menimbulkan keinginan, ya, maka sesuai dengan ilmu sudah ada ketika berkehendak untuk melakukan apa yang dia ketahui, ya, dan sekaligus menolak. Coba kalau kita keluarkan poin-poinnya dari definisi ini, bahwa sidik itu ada pengetahuannya dan ada kehendaknya, lalu ingin diamalkan. Amalnya juga betul-betul bermaksud kepada Allah dan tidak keluar dari sini, terlindungi diri si pelaku untuk melakukannya sesuai dengan poin-poin tadi. Itu sidik. Ya. Sidik nggak tahu apa-apa, nggak bisa sidik. Ikut aja, ikut-ikutan bukan sidik. Itu. Izin sini ya Allah. ما شاء الله الله يجزيك الخير سيدي ما في شيء إن شاء الله سيدي
والله ما في شيء سيدي الله يكرمك. ثم قال فالصدق موجود قبل وجود حقيقة الإخلاص. Ya. Sidik dengan ikhlas, as-sidqu qabla al-ikhlas ka'anna sidik. نعم. Nah. وكأنهما يجتمعان في النية. Nah. هذا يعني. Jadi beliau mengatakan ketemunya di mana? Ketemunya yaitu pada niat nanti. Subhanallah. Ya, iradah dengan niat lain. Iradah mundur ke belakang sebelum niat. Adapun niat itu sudah ketika berbuat. Kalau perbuatannya itu sudah murni begitu, ya, maka muncul ikhlas di situ. Nanti kita lihat bedanya di sini. Fasidqu mawjudun qabla wujudi haqiqatil ikhlas. Kalau kaitannya dengan ikhlas, sidik sudah ada sebelum adanya ikhlas. Artinya seolah-olah orang nggak bisa ikhlas kalau nggak ada sidik. Apabila sudah ada sidik, ya, cuman bergeser sedikit lagi, itu dia akan tumbuh ikhlas di situ. Wa qad qala Allahu azza wa jalla liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Terusannya begitu. Enggak apa, tulis saja. Summa sa'alahum ba'da ma utu bis-sidqi ma aradu bisidqihim. Wa qad samma Allahu as-sadiqina fi mawdi'in akhar ala ghairi hadzal ma'na. Faqala azza wa jalla hadza yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hadza yaumu. Nah, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ya. Diubah, itu bukan yauma, yaumu. Ya. Hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini dua ayat. Yang ayat pertama liyas alas sadiqina an sidqihim, itu satu ayat di atas. Menurut Al-Imam Al-Junaid bahwa ayat liyas alas sadiqina an sidqihim ini sidik bidun ma fi ikhlas dalam ayat ini. Ini sidik saja. Tetapi ketika hadza yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum, ini sidik wa ikhlas. Bal huwa ikhlas, yani. Bagaimana beliau mentafsirkan ayat yang sama-sama sidik tetapi yang satu ada ikhlasnya? Ada di mana bedanya? Yaum hadza yaumu yanfa'u. Nah ini. Kalau di atas Allah bertanya sa'alahum ba'da ma utu bisidik. Jadi Allah bertanya, kan tadi ini liyas ala sadiqina an sidqihim, agar Allah bertanya kepada orang yang punya sidik. As-sadiqin itu kan orang yang punya sidik. Orang yang punya sifat sidik namanya sadiqin, ya toh? Allah bertanya kepada orang-orang yang punya sifat sidik. Apa yang ditanya? An sidqihim, tentang sifat sidik. Kamu sidik tidak? Artinya kamu betul tidak berbuat sesuai dengan ilmu yang engkau kehendaki berbuat itu, dan berbuatnya memang tujuannya Allah. Benar nggak begitu? Ya. Nah, ketika jawabannya betul, maka pertanyaannya adalah itu sifat sidik. Ma aradu bisidqihim. Apa yang dimaksud oleh mereka tentang sidik itu? Tetapi di ayat berikutnya Allah menamakan shadiqin, maknanya tidak sama dengan yang tadi. Apa? Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini hari kiamat. Ya, di hari ini kata Allah, di hari kiamat ini kesidikan mereka, ya, itu berguna. Nah, apabila sudah berguna kesidikan itu, bermanfaat kesidikan itu, artinya kesidikannya itu sudah ngepek gitu, ya, kepada perbuatan, maka itu ikhlas. Kalau sidik aja, ya belum bermanfaat gitu. Karena sidik itu hanya melindungi diri dia untuk tidak keluar sesuai dengan
perbuatan sesuai ilmu, ya, bahwa ini ibadah kepada Allah dan sidik sudah begitu. Tetapi apabila dia melakukan terus menerus, ya toh, dia melakukan terus menerus dan sidik ini dan perbuatan ini memberikan efek kepada apa? Kepada pahala, kepada membangun rohani, itu namanya sudah ikhlas. Ya. Sidik aja belum memberikan efek apa-apa, paham nggak? Sidik saja belum memberikan efek. Kan begini, semua perbuatan kan ada efeknya kepada pembangunan rohani, kepada kebersihan hati. Orang beramal, berbuat yang bersih hati, paham nggak? Ya kan, orang tasawuf bagaimana membangun rohani, menyempurnakan sifat-sifat mulia dengan amal yang sidik karena Allah. Tetapi bukan hanya sidik, ada ikhlasnya, ada sabarnya, begitu. Ya, kalau sidik perbuatan itu sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kehendak dia berbuat itu, bahwa itu diperintah Allah dan dia berbuat, dah. Tetapi jika terus berbuat dan muncul ikhlas, baru ikhlas itulah yang memberikan efek banyak, pengaruh banyak kepada kebaikan. Contoh, orang ngajar di pondok, secara sifat sidik dasar, sidik, dia mengajar sesuai dengan ilmunya, dan yang diajarkan memang ilmu benar. Nahu dia benar diajarkan, fikih benar diajarkan. Tapi ketika hanya sidik tidak masuk ke ikhlas, maka mungkin hasilnya muridnya tidak soleh. Tapi ketika orang, sehingga bertanya, kenapa sih orang dulu ngaji, ya, keluarnya soleh-soleh? Karena orangnya ikhlas, katanya. Sudah pasti sidik, gitu. Tetapi kalau sidik saja, ya betul sesuai dengan ilmu. Ya. Orang perlu duit, ngajar Nah coba, ini kan ngajarnya ini karena duit. Tetapi ketika mengajarnya sidik sesuai dengan ilmunya, tidak keluar dari situ, bukan ngaco-ngaco gitu, sesuai dengan, ya, batasan-batasan ilmu dan amal. Itu sidik. Nah ketika ikhlas, maka memberikan kesan positif, efek positif, ya, kepada jiwanya dan kepada orang lain. Nah itu ikhlas. Tetapi Al-Quran menyebutnya tetap shodiqin. Nah bedanya, liyas'ala shodiqina an sidqihim, yang satunya hadza yauma yanfa'us shodiqina, hadza yaumu yanfa'us shodiqina sidquhum, gitu. Nah ini di bawahnya nih, fakana sidqu fil awwal ilman lil khalq wa faslan bainahum wa bainal ikhlas. Sidik yang pertama itu adalah sebuah pengetahuan bagi orang, artinya itu adalah sidik, dan sekaligus pembeda antara sifat sidik dan sifat ikhlas. Ya, sifat sidik dan sifat ikhlas. Ya, sifat antara sifat sidik orang yang sidik tadi, kan tadi liyas ala sadiqina an sidqihim. Nah ini sidik yang pertama itu sidik saja, ya. Jadi orang ditanya tentang sidiknya, artinya tahu bahwa itu sidik. Orang mau pergi ke Jakarta, benar nggak pergi ke Jakarta? Ya saya benar pergi ke Jakarta. Nah udah tahu, berarti itu sidik, ya. Dan sifat sidik yang ada pada orang sidik itu ada pada sifat makhluk dalam dua keadaan. Pertama, yakni inda halain, halil i'tiqad wan niyah. Ya. Ketika i'tiqad di sini azam, yakni ketika mula-mula pengen melakukan, dan ini niat ketika melakukan. Wa halal fi'li wal amal, dan
ketika bersamaan lakukan fi'il dan amal itu. Nah, fal ikhlas fi sifatis sadiq mawjudun fil aqdi ghairi mansubin ila sidqi illa biwujudi awailil ikhlas fi batinihi. Kemudian ikhlas di dalam sifat orang yang shadiq itu ada pada mula-mula transaksi yang tidak terkait pada sifat sidik, kecuali karena telah ada permulaan ikhlas itu di dalam batin. Ya. Apakah sifat ikhlas itu ada pada orang sidik? Kalau memang ya dia melakukannya terus seperti itu, maka muncul ikhlas. Maka ada pada orang sodik ikhlas itu. Ya, tetapi belum dikatakan ikhlas sebetulnya. Sidik itu belum dikatakan ikhlas sidik itu, kecuali memang udah tumbuh sifat ikhlas itu. Nah, ini kan karena penerangan definisi praktis, kita nggak tahu kapan orang punya sifat sidik dan muncul mula-mula ikhlas. Ya, ikhlas ini adalah sudah betul-betul murni. Karena begini, kalau sidik saja dalam arti sidik minus, begitu katakanlah, kalau untuk membantu sidik minus ini cukup dikatakan sidik apabila dia melakukannya sesuai dengan ilmu, tidak keluar dari aturan perbuatan itu yang diatur oleh Allah, itu sudah sidik. Tetapi kalau terus begitu dan murni untuk Allah, baru itu ikhlas. Ya, sampai akhir selamat perbuatan itu berarti ikhlas. Meskipun ikhlas tumbuhnya ya ketika melakukan, ya mungkin ada orang 10 tahun sidik saja, baru tahun ke-11 ikhlas, baru ada ikhlas. Makanya saya pernah ceritakan, orang jadi kiai misalnya kan 30 tahun baru timbul ikhlas. Pertamanya dia sudah melakukannya enggak keluar dari koridor pengetahuan dengan cara-caranya, dan memang ini adalah melakukannya qasadnya Allah, ya sudah betul, tetapi tidak murni, karena ikhlas itu kan murni. Nah, apabila dia sudah murni, udah selamat dari semua, kan ikhlas itu kan ya, ikhlas itu maknanya apa? Murni, selamat dari berbagai kecenderungan, tujuan, itu ikhlas. Nah, maka ikhlas itu tumbuhnya ya setelah sidik yang kuat itu terus tumbuh. Maka nasidku fil awal ilman lil khalqi wa faslan bainahum wa bainal ikhlas. Yang ada pada sifat makhluk dalam dua keadaan. Ya. Halul i'tiqad, ini ada sidik. Ketika pada niat dan amal, nah ini ikhlas. Ya. Nah, kalau ketika niat dan amalnya belum ada ikhlas, masih sesuai dengan petunjuk ilmu saja. Tapi kalau sudah ada ikhlas, maka amalnya akan memberikan banyak faedah, manfaat kepada orang lain dan kepada pembangunan rohaninya. Coba misalnya seorang istri di dalam rumah, dia mengerjakan semua pekerjaan kewajiban istri, sidik. Ya, enggak keluar dari seorang, dari apa? Dari peran istri. Bertahun-tahun tuh, tiba-tiba terjadi perselisihan antara suami istri. Terus si istrinya misalnya atau suaminya sama saja mengungkit perbuatan baiknya dulu. Coba, apa yang enggak ada tuh dalam perbuatan itu? Ikhlas. Tapi orang itu tetap sudah termasuk ke dalam kategori sidik minus gitu. Kalau sidik plus namanya ikhlas, karena ayat sidik ayat ikhlas itu sodikin. Tadi lias hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum, ini ikhlas. Tetap Al-Qur'an menyebutnya sidik, tapi sudah bermanfaat.
Nah, kalau perbuatannya selama dia jadi suami atau istri ikhlas, maka bermanfaat kepada pembangunan jiwanya. Itu manfaatnya kepada pembangunan jiwanya. Ada efek amalnya itu kepada pembersihan jiwanya. Nah, ketika tidak ada ikhlas, maka tidak ada efek apa-apa ke dalam dirinya. Maka di akhirat ada dua pertanyaan tentang sidik. Tanya sifat sidik doang. Yang pertama, ayat pertama. Yang kedua, inilah orang sidik berguna kesidikannya. Berarti kan ada manfaatnya, paham nggak? Ini nggak boleh ngantuk ini. Kalau ngantuk ya hilang ya keterangannya. Ya. Memang kalau ayatnya nggak perlu nggak apa, tidak menyebut kata sidik, kata ikhlas saja udah aman gitu. Ini kok dua-duanya kan lias ala sadiqina an sidqihim, ini sidik doang. Sidik minus katakan. Ketika hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum, ini ikhlas. Apabila disebut ikhlas ya sidik. Ya. Karena begini, la yumkin al-ikhlas qabla as-sidq wal ikhlas ba'da as-sidq was sabr ba'da al-ikhlas. La yumkin yasbir bidun ikhlas. Ya. Begitu rangkaiannya. Orang fis suluk ilallah, apa fit taubah, fis zuhud, fil ibadah, mesti sidik, ikhlas, sabar. Terus seperti itu. Sidik fit taubah, ikhlas fit taubah, sabar fit taubah. Sidik fis zuhud, ikhlas fis zuhud, sabar fis zuhud. Nah, ini makanya dua ayat lias ala sadiqina an sidqihim, hada sidq faqat. Hadza yaumu la yanfa'u sadiqina sidquhum ikhlas. Wa sidq li'anna al-ikhlas ya setelah sidik. Ya. Paham enggak? Ya. Seorang guru lah ya. Kiai lah di pondok, apa pekerjaannya itu semua? Sholat 5 waktu berjamaah dan ngajar tiap hari dan terus ya memberikan efek positif enggak kepada murid-muridnya, tergantung ikhlas. Ya, ikhlas itu disebutnya sidik dalam Al-Quran. Apabila dia apa perbedaannya? Dia memberikan efek perbuatannya itu kepada dirinya. Coba, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita sholat sama nggak dengan sholat para aulia? Betul kan? Itu sidik, betul. Tetapi memberikan kepada yanha anil fahsya'i wal munkar enggak? Tergantung ada ikhlasnya atau tidak. Hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini hari orang-orang yang punya sifat sidik, sifat sidiknya bermanfaat. Itu artinya sudah ikhlas. Kalau sudah bermanfaat. Kalau belum, itu hanya sebatas sidik, sifat yang menjaga dirinya untuk tidak keluar dari koridor ilmu yang dia kerjakan itu, dia amalkan itu. Paham ya? Oleh khalik sini, izin sini. Masya Allah, Allah barik min hayatkum. Ma fi kalam sini. Allah yukrimkum. هذان آيتان يا سيدي. كلاهما يذكر صفة الصدق. نعم. ولكن الأول الصدق فقط. نعم. والثاني الإخلاص. الصدق والإخلاص. لأن الإخلاص بعد الصدق. نعم. إذن الصدق إخلاص وزيادة. الله. نعم. 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 الإخلاص صدق وزيادة. نعم. نعم. Ya, kalau sidik aja, tapi ikhlas sidq wa ziyadah. Allah. Dan lihat tuh, ketika illa biwujudi awal wa baqin alaihi ilmu mawaridil asya inda mumarasatil fi'li bil jawarih wat takhallus. Nah ini, wat takhallus li fi'lihi an awarid adadil ikhlas hatta summiya mukhlisa. Dan sidik ini
kekal padanya sebagai apa? Sebagai kontrol kepada datangnya sesuatu dari berbagai macam tuh. Ya, untuk terus melakukan perbuatan fisik itu dan sekaligus membersihkan perbuatannya dari indikasi-indikasi yang anti ikhlas, anti kemurnian, sehingga lama-lama dinamakan mukhlis. Apabila mukhlis dia shadiqin. Nah, karena di ayat yang kedua itu adalah yanfa as-shadiqina sidquhum, berarti dia mukhlis. Itu. Fa awwalul ikhlas an yufridallah ta'ala bil irada. Ikhlas ini menunggalkan iradahnya Allah saja. Ya. Fa awwalu al ikhlas wasani an yukhlisal fi'la minal afat. Ini mana ikhlas? Jadi mana ikhlas itu? Sidik dan ziyadah. Sidiknya iradahnya murni untuk Allah. Nah, kemudian sidik plusnya yaitu untuk dinamakan ikhlas, perbuatannya selamat dari perusak. Tadi orang mungkin jadi kiai bertahun-tahun, selamat nggak dari gangguan, dari hinaan, ya, dari ya, tadinya udah benar-benar dia ingin artinya menjadi seorang ulama katakan, ya, tapi di tengah perjalanan banyak gangguan-gangguan, banyak afat-afat, hancur. Sidik ada tapi ikhlas tidak muncul. Ya. Seperti kita sebagai seorang salik, kan banyak kita merentasi waktu tuh. Selamat nggak dari afat, dari gegodan, dari gangguan-gangguan. Jika selamat, maka sudah bukan disebut sidik lagi, maka ikhlas. Tetap disebutnya sidik, karena seperti dalam tasawuf, ya, dikatakan bahwa tarekat itu adalah sidqut tawajjuh. Kalau kalau selamat dari gangguannya, maka disebutnya ikhlas sudah, dan dinamakan shadiq. Taib. Fasidqu alladhi huwa indal khalqi sidqun. Farqun bainahu wa bainal ikhlas. Sidik yang dilihat orang itu sidik saja. Itu berbeda antara sidik dan ikhlas. Ya. Wasidqul ladzi indallahi ta'ala huwa sidqu ma'al ikhlas. Nah, kalau sidik yang memang sudah dilihat oleh Allah, maka sidiknya itu sudah bercampur ikhlas. Karena ikhlas itu murni dari segala macam. Wa qad yuqalu fulanun sadiqun lima yura alaihi min sifatil ilmi wa badlil majhudi minhu. Nah, ini dikatakan si fulan itu shadiq. Kenapa? Karena orang ngelihat sifat ilmunya, bahwa dia melakukan sesuai dengan ilmu, dan badlul majhud, dan kesungguhannya. Ya, orang kan jadi kiai, jadi pimpinan pondok, sungguh-sungguh nggak tuh? Sungguh-sungguh, betul sudah sesuai dengan sifat ilmu itu. Tetapi wala yuqalu fulanun mukhlis, tetapi belum dikatakan mukhlis. Kenapa? Li ghaibatil khalqi an ilmi ikhlasihi. Karena orang nggak tahu ikhlas itu nggak dilihat orang. Kalau sidik mungkin boleh dilihat orang dari sifat ilmu dan dari juhudnya. Zahir. Karena misalnya saya punya ilmu, orang melakukan sesuatu, saya tahu ilmunya, betul, gitu, sidik udah, dan dia bersungguh-sungguh sidik, tapi ikhlas, saya nggak tahu kalau ikhlas, yang tahu Allah. Nah, kalau di akhirat kesidikan dia ternyata manfaat, terjaga pahala ibadahnya, nggak ada perusaknya, maka itu ikhlas. Coba, kan hasud itu yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad merusak pahala, ya, seperti api membakar kayu. Berarti kalau ada amal-amal itu perusaknya, berarti tidak ikhlas. Sidik-sidik tapi tidak ikhlas. Paham ya? Maka sidik indallah wa indal makhluk
berbeda, ikhtalif. Ya. Kalau sidik sudah dilihat Allah, maka ada ikhlasnya. Kalau dilihat orang nggak tahu ikhlas apa enggak. Ya. Antum misalnya punya istri dari awal, melakukan kewajiban istri, kita anggapnya wah ikhlas. Nanti dulu ketika ada goncangan, ngungkit enggak? Nah kalau ngungkit berarti sidik doang, enggak ada ikhlas. Kalau ikhlas itu murni lillah. Paham ya? Itu contoh. Ya. Pasidqu masyhudun bi sifatis shadiq. Sidik itu bisa disaksikan pada orang yang punya sifat sidik itu. Si shadiq itu kan yang punya sifat sidik. Kalau ikhlas ma'dumun min masyhadi. Ikhlas nggak kelihatan tampilannya. Fasadiq mausupun bihusni sifati syahidihi. Nah, kalau sadiq itu boleh disifati karena apa? Karena sifat yang melihatnya ada, maka dia bisa melihat. Ini betul nih orang nih. Ya. Ini jadi ustadz, betul dia jadi ustadz sesuai dengan ilmu keustadan. Ya. Mansubun ila sidqi bidalaili dhahiri, dinisbatkan kepada sidik itu karena ada indikasi zahirnya. Ya. Ma'awujudil ikhlas fi batini, mungkin ada ikhlas di batinnya, baqin alaihi, kekal di situ. Ya. Ilmu mawaridil asya inda wurudihi, dia mengetahui bahwa sesuatu itu terus bergantian, berdatangan, dan ikhlas itu ada di batinnya. Yaqbalu ma wafaqal awal min makna qasdihi wa ya ruddu ma khalafa ilma zahirihi. Naam sini. Naam. Ya. Maka ia menerima apa yang sesuai dengan yang pertama dari maksud niatnya tadi, dan menolak perkara yang menyimpang dari pengetahuan menurut secara lahiriahnya. Itu. Nah, kalau sebetulnya orang sidik melakukan itu, mula-mula sifat ikhlas sudah ada, tetapi itu jika dia berterusan, ya, tidak dirusak oleh tahan dengan kesidikannya dari segala yang merusak, maka ikhlas itu muncul. Ya. Bal ikhlas ya'lus sidqa liwujudi ziyadatil ilmi ma'a wujudi quwwatir rad lima arada min waswasil adu liwujudi safail qalb. Nah, ikhlas ini mengungguli sifat sidik. Kenapa? Pertama, karena ada ilmu plus, ya, ada ziyadatil ilmi. Di samping itu ada kekuatan yang menolak bisikan musuh yang selalu datang. Artinya musuh ini setan, nafsu, orang, iming-iming, macam-macam. Jika kuat, ya, ini ikhlas. Dan karena yang ketiga, karena hatinya jernih, safa. Ya. Wala ya'lul ikhlasa syai'un, dan enggak ada yang mengungguli ikhlas. Kenapa? Li'annahu la ghayata fil ubudiyyah min haitsul abdi fawqal ikhlas. Karena enggak ada, ya, tujuan ibadah dari hamba di atas ikhlas, apalagi enggak ada sudah. Hamba itu beribadah ikhlas, sudah itu enggak ada di atas ikhlas itu apa? Enggak ada, sudah ikhlas. Wala yuqalu, maka enggak ada orang yang mengatakannya wala yuqalu ikhlasul mukhlis. Ya. Ini ikhlasnya orang yang ikhlas, udah nggak ada, ikhlas saja. Li'annahu la ghayata ba'dal ikhlas, nggak ada lagi tujuan setelah ikhlas. Kalau masih ada lagi di atas ikhlas, berarti ya ada lagi tujuan selain itu. Ikhlas itu apa? Murni lillah. Itu sebab Al-Imam Ibn Arabi mengatakan ikhlas itu min qibalil abad, ya, amma tauhid min qibalillah. Aqim wajhaka lillah, ikhlas. Kemudian ibtigha'an liwajhillah, ini wajhan liwajhin,
ikhlas li tauhid. Nah, maka nggak ada bagi hamba ya fauqal ikhlas, tidak ada bagi hamba itu dalam ibadah. Li'annahu la ghayata ba'dal ikhlas. Wa qad qala Allah Ta'ala ini liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Ini sidik. Walam yaqul liyas'ala al-mukhlisina an ikhlasihim, enggak ada. Li'anna ghayatahu minal khalqi fi mas ta'badahum bihi. Karena apa? Tujuan diciptakannya menjadikan dia hamba. Fal ikhlas ya'lu sidqa wa sidqu dunahu. Allah. Ikhlas di atas sidik, sidik di bawahnya. Idzan al-ikhlas sidqun wa ziyadatun. Naam, al-ikhlas sidqun wa ziyadah. Allahu akbar. Ikhlasul. Ringkasnya ikhlas itu mesti sidik dan ada tambahannya apa? Sidiknya enggak goyah oleh gangguan apa-apa. Mungkin orang udah mula-mula sidik, tapi akhirnya kena dibayarnya mahal, ya akhirnya udah mulai ya goyah. Tuh. Tadinya itu kiai nggak mau, ya, milih presiden ini itu nggak mau, ya kena dibayarnya sampai 20 miliar, akhirnya ngedukung. Kan udah kacau tuh. Contoh ini contoh misalnya. Ya. Bisa sidik, bisa ngeleong, ya tahu ngeleong, nggak jadi ikhlas kalau ada kalah dengan afat. Ya, sholat kan sholat mencegah kita dari berbuat mungkar. Nah kalau ikhlas jadi tercegah sholat itu. Kalau sidik doang, ya. Coba secara definisi sidik ikhlas. Tetapi dalam praktek ternyata orang masih punya sidik, tetapi tidak dikatakan ikhlas. Nah ayatnya orang yang disebut ikhlas dengan kalimat sidik juga. Tadi itu ayatnya itu apa tadi? Haza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Gitu. Wasidqu ala salasati asya. Nah baru nih sidik itu memang ada 3. Yang pertama sadiqun bilisanihi, lidahnya sadiq. Wa huwal qail bil haqqi lahu kana am alaihi bi khurujihi anit ta'wil wat tadlis. Jadi sidik lisan ini apa? Adalah jujur benar dengan lisannya ini yaitu orang yang mengatakan kebenaran, baik yang menguntungkannya ataupun merugikannya, ya. Dan ucapannya ini terhindar dari macam-macam takwil dan penipuan, ya. Enggak ucapannya ini enggak, ya. Coba kalau misalnya diinterogasi, kamu benar nggak? Sebenarnya sih ya rada-rada bener. Ini kan namanya ucapannya ini apa? Ada tadlis, ada penipuan, ada takwil. Ya. Kalau misalnya dia bilang kayak rada-rada hujan ya. Nah ini kan kurang sidik ucapannya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau hujan dan sesuai dengan kenyataan berarti sidik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sadiqun fi fi'lihi. Nah, kelihatan sidik ini dalam perbuatannya. Apa? Wa huwal bazilu lil majhudi min nafsihi bi ikhraji wujudi rahatihi. Nah, kalau sidik fi'il ini adalah betul-betul orang yang melakukannya itu mengerahkan segenap kemampuan dari dalam dirinya untuk bi ikhraji wujudi rahatihi. Ma makna bi ikhraji wujudi rahatihi sini? يعني أن لا يستجلب الراحة لنفسه. نعم يعني يتذرع بها. نعم يستجلب الراحة لنفسه لأجل الفعل. نعم. Artinya dia kalau seorang sidik dalam perbuatan
kelihatannya adalah dari upaya ya orang yang melakukannya dengan segenap kesungguhannya, dan dia memastikan bahwa apa yang dilakukannya itu betul-betul sungguh-sungguh, sehingga dia merasa dia sendiri yakin bahwa dia sungguh-sungguh. Itu namanya melahirkan kenyamanan bahwa dia nggak main-main. La rahata li mu'min. Naam. Kemudian yang ketiga, shadiqun biqalbi. Nah, ini baru al-qasdu ilaihi fi fi'lihi. Ini tujuannya kepada Allah dalam perbuatannya. Fa inda wujudi hadhil khisal yakunu shadiqan. Kalau tiga-tiga ini ada, maka dikatakan dia shadiq. Ma'a anna sidqa mawjudun minas shadiqi fi kulli halin la yastaghni anhu fi halin minal ahwal. Sifat sidik itu ada pada orang yang punya sifat itu dalam keadaan apapun ya. Artinya ada pada orang yang punya sifat sidik itu dalam setiap keadaan apapun itu tidak akan terlepas darinya ya. Wa qad fassartu jumlatan fi awalil kitab, itu sudah seperti awal kitab itu. Seperti pasidku fit tawarru' wa tazahud wa zuhud wa tawakkul wa ridha wal mahabbah wa syauq wa tauhid li ahli shalah fi sifatil murid wal murad wal dzakir wal madhkur wa kullu dzalika la budda min an yatawallada lahu syahidun zahirun yashhadu lahu bisidik. Jadi sidik itu ada pada sifat orang yang tawarru itu orang yang berusaha untuk wara. Tazahud adalah orang yang at-takallufiz zuhud, orang yang berusaha untuk zuhud. Dan di dalam zuhud misalnya, di dalam orang bertawakal, di dalam ridha, di dalam mahabbah, di dalam rindu, di dalam bertauhid bagi ahli salah ya, ada pada sifat seorang murid atau seorang yang baru. Murid itu orang yang mula-mula, murad itu orang yang sudah senior lah, orang yang ahli nihaya, atau orang yang zikir ya, wal madhkur. Semua itu ya harus didukung oleh saksi nyata yang menyaksikan dengan benar ya. Jadi ada syahidnya sesuai dengan ilmu, dan dia betul-betul melakukan itu terus ya. Kalau orang warok dia memang terus dia melakukan itu, maka itu sidik. Adapun makna ikhlas, wa makna ikhlasi ifradun niyati lillah azza wa jalla wa husnil qasdi ilaihi. Ikhlas adanya di situ, nggak kelihatan. Memurnikan niat untuk Allah dan tujuan baik untuk Allah. Sudah barang tentu bihuduril aqli inda mawaridil asya ya. Ikhlas ini artinya menunggalkan niat hanya untuk Allah semata serta tujuan yang benar kepada Allah, dengan menghadirkan akal pikiran pada semua sumber-sumber sesuatu ya. Datangnya sesuatu mawarid itu artinya sebetulnya mawarid ini bukan sumber-sumber, artinya bergantinya sesuatu demi sesuatu, perbuatan demi perbuatan, dan tetap di dalam pikirannya tujuannya untuk Allah dan niatnya murni untuk Allah. Itu namanya sidik. Bahkan bukan khudu inda mawaridil asya wa inda bayani talwinil umuri alaihi bima wafaqal awal fi makna sihhati qasdihi wa radda ma khalafa dzalika min mawaridin nafsi wal adu ma'a zihabi ru'yatin nafsi biwujudi ru'yatil minnah. Ini panjang sekali nih. Ma'a wujudi husnil azai indal madzammati minal khalq li wujudi husnil ma'rifah bil fadl. Ini ikhlas nih. Banyak sekali faktor pendukungnya. Wa wujudil karahah indal mahmadah li khaufi fasadil ma'rifah bi dhihabi ru'yatil khalqi inda musadafatil ahwal. Fahadha ilmun mashhudun inda syahidil mukhlis ma'dumun inda syahidil khalqi. Fasidqu wal ikhlas yattafiqani fi halil mukhlis wa yanfaridu sidqu bis sadiq ya ma'a awali wujudil ikhlas. Allah.
Pelan-pelan ya. دقيق يعني معنى دقيق جدا. Suaya-suaya ya. Nah. Saya kita lagi. Makna ikhlas adalah ifradun, menunggalkan niatnya itu lillah, untuk Allah semata-mata, serta tujuannya benar untuk Allah, dan akal pikirannya hadir ketika sesuatu itu berganti-ganti, serta niat ikhlas itulah yang menjelaskan perubahan perkara padanya. Ya, dengan adanya ikhlas itu maka dia tahu bahwa perkara itu akan berubah-ubah, dan dia tetap kekal ifrad niatnya itu, ya, sesuai dengan makna pertama tadi yang kita lewatkan itu, ya. Dalam arti kebenaran niatnya apa? Ditandai dengan apa? Menolak sumber-sumber nafsu dan musuh yang menyalahi semua itu, disertai dengan tidak lagi memandang kepada diri sendiri karena menyaksikan anugerah Allah. Enggak ada lagi bahwa saya merasa berjasa, saya merasa berbuat. Enggak, kalau udah niat itu enggak ada itu memandang kepada diri sendiri. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah, itu ikhlas. Terus di samping adanya juga bela sungkawa yang baik ketika dicaci orang. Sebelum orang nyaci, dia memang udah membela sungkawa kepada nafsu dia. Nafsu itu mati maksudnya. Kan orang kalau ada azza, ada bela sungkawa kan mati. Sebelum orang nyaci juga dia udah mati duluan. Ya. Kalau orang nafsunya belum mati, dia berjuang, lalu ada yang nyaci kan marah. Ya, dia udah bela sungkawa sama dirinya bahwa bukan dia yang berbuat tetapi Allah. Nafsunya udah mati, udah nggak ngaku, ya ini Allah. Jadi orang mau ngomong apa juga udah, orang kita udah bela sungkawa udah ini. Maka ma'awujudi husnil aza indal mazammati minal khalaq, ya, dia sudah azza kepada dirinya, ya. Di samping adanya bela sungkawa yang baik ketika dicaci orang, karena makrifat yang kenapa? Karena dia makrifat yang baik. Karena makrifat yang baik bifadlillah, ya, bil fadl, artinya karena makrifat dia kepada Allah baik, itu karunia Allah bil fadl. Dan tidak suka kepada pujian. Orang ikhlas itu nggak usah dipuji. Orang ikhlas itu kalau dipuji, dia merasa bahwa kenapa muji saya, ya, yang melakukan Allah kok gitu. Makanya saya pernah kan mengilustrasikannya. Ada orang kaya ngasih dia tuh semua uang, rumah, segala macam, disuruh bagi-bagi, ya. Dia sidik bagi-bagi, tapi tuannya jauh, itu sidik. Nah, ketika tuannya datang, ya, ketika tuannya jauh, yang ngasih jauh, dia ngebagi-bagi, orang nepek tangan, wah ini dermawan, ini soleh, mungkin dia masih, ya, memang saya dermawan banget ngasih nih, gitu. Nggak tahu dia mah punya orang, ya. Begitu tuannya datang di samping dia, orang memuji, nah dia nggak mau, ini bukan punya saya. Nah, orang yang ikhlas itu artinya orang yang sudah, ya, orang kalau sudah murni Allah, ya maka Allah sudah bersamanya, ya. Nah ini, dan tidak suka kepada pujian karena takut pada rusaknya makrifat, ya. Disebabkan apa? Hilangnya memandang kepada orang ketika tiba-tiba mendapatkan situasinya, ketika orang dia muji-muji dia, ini mendapatkan orang di situasinya memuji-muji dia, ya, itu dia sudah takut, ya, sudah takut makrifatnya rusak pada momen dipuji-puji orang. Nah, inilah sebuah pengetahuan yang ada di sisi penyaksi orang yang ikhlas dan yang tiada di sisi penyaksi makhluk. Ya, ini fahadza ilmun masyhudun inda syahidil mukhlis ma'dumun inda syahidil khalq. Ya, man syahidil mukhlis huwa Allah. Ya.
Maka sidik dan ikhlas sepakat ada pada orang ikhlas, tetapi sidik saja hanya ada pada orang sodik yang punya sidik. Meskipun ikhlas sudah ada benihnya tuh dikit, ma'awali wujudil ikhlas sudah ada, tapi ya, belum teruji, belum berfungsi. Ya. Paghayatu wasfil mausufin bil ubudiyah bil isti'bad huwal ikhlas. Ini orang yang ikhlas, ya. Ini terjemahnya hilang nih. Paghayatu wasfil mausufin bil ubudiyah bil isti'bad wal ikhlas. Maka tujuan orang yang disifati ubudiyah di dalam beribadah itu ikhlas. Ya, ghayah ini apa? Bukan tujuan, maaf. Ghayah ini bukan tujuan. Puncak. Puncak disifati orang ya dengan sifat ubudiyah itu ikhlas. Dikatakan dia ini meraih ubudiyah, itu ikhlas sudah. Ya. Kalau ibadah ya masih sidik, tapi kalau sudah dikatakan wasfil mausufin bil ubudiyah, disifati ubudiyah, itu ikhlas. Ya. Wasadiq bi haqiqati sidqihi yatawalla bil ikhlas. Kalau orang yang punya sifat sidik, ya, pada hakikat sidiknya itu yatawalla bil ikhlas, selanjutnya ikhlas. Ya. Wal mukhlis fi haqiqati ikhlasihi yatawalla bil kifayah. Nah, sedangkan orang yang ikhlas dalam hakikat keikhlasannya yatawalla bil kifayah, udah cukup, sudah ikhlas saja. Artinya cukup, udah nggak perlu sifat lain. Tadi makanya ikhlas itu di atas, nggak ada lagi di atas itu. Liwujudi nafazil basira. Ya, apa? Karena ada kecerdasan mata batinnya tuh. Wadul basirati fi haqiqati nafazi basiratihi yatawalla. Ya, orang yang memiliki kecerdasan mata hati secara hakikat, ia ditangani Allah, ya, dengan dipelihara dari segala perkara yang dikhawatirkan merusak. Bil yatawalla bil hiyatati min jami'i ma yukhsha fasaduhu. Ya, ini kesimpulan sudah ya. Dipelihara dari segala perkara yang dikhawatirkan rusak. Summa waqa'al istila'u bitawalli ba'da dzalik. Seterusnya kemudian setelah itu dikuasai oleh penanganan tersebut, oleh penanganan Allah. Kalau sudah ikhlas, maka Allah yang menangani, dia sendiri seperti orang yang jalan sudah ada yang dorong. Itu ikhlas. Ringan kalau udah ada ikhlas itu. Ya. Kemudian apa lagi? Faqahrul aqli, faqaharal wa qala istila'u bitawalli ba'da dzalik. Faqaharal aqla fa afnahu an muqawamatil wajid. Seterusnya mengalahkan akal pikiran hingga dipanakan dari rasa perlawanan orang yang merasakan gejolak batinnya. Ya. Fa inda wujudi haqiqati tawalli bil khususiyah. Fa inda wujudi haqiqati tawalli bil khususiyah. Ketika terdapat secara khusus hakikat penanganan Allah itu, ya, kharaja an ibadatihi lillahi bin nufusiyah, ia akan terbebas dari ibadah dengan nafsu. Kalau sudah ditangani oleh Allah, maka dia terbebas ibadahnya itu dengan nafsu. Wa dakhala fi ibadatihi azza wa jalla bil wahdaniyah. Maka dia masuk ke dalam ibadah kepada Allah dengan, ya, keesaan Allah. Fakana dzalika awwal wujudihi haqiqati tauhidil khusus. Itulah pertama kali adanya hakikat tauhid khusus. Bizhabi ru'yatil asya liqiyami ru'yatil haq. Ditandai dengan hilangnya melihat sesuatu karena tegaknya persaksian Allah. Allah menyaksikan dia. Ya. Fajaratil ahwalu alaihi fi majari sifatihi. Maka fajaratil ahwal, maka keadaan apa? Keadaan menyaksikan Allah itu terus berlaku dalam sifat dirinya. Sifat apa? Sifat karena kehendak
penguasanya dan gugurnya sifat sesuatu tersebut tadi itu. Ya, tadi fi majari sifatihi al murad malikuhu fiha bisuquti sifatiha. Gugurnya sifat diri dia dan berkuasanya sifat Allah, artinya kekuatan sifat Allah yang ada dalam dirinya. Fa inda wusulil abdi ila hadza fa'inda wusulil abdi ila hadza, ketika hamba sampai kepada tahap ini, kharaja an sifati wujudi ma yusafu bil aql, maka ia akan terlepas dari apapun yang digambarkan oleh akal pikiran. Orang nggak bisa ngegambarkan ikhlas orang itu sedalam apa dan apa yang terjadi, nggak bisa akal itu menggambarkan. Fasarat awaridul aqli inda wujudi haqiqati tauhid. Dengan demikian segala lintasan akal pikiran ketika ada hakikat tauhid tersebut, wasawis tahtaj ila an yaruddaha, ya, ketika menjadi berupa bisikan yang perlu ditolak. Li'annal aqla kana qayyimal abdi inda qiyamil abdi bil ubudiyah. Karena akal sebelumnya menjadi pengawal seorang hamba ketika hamba itu mendirikan ibadah, ya, dari sisi dia sebagai hamba. Inda qiyamil abdi bil ubudiyah li aqla qayyimul abd, khadim. Ya, khadim. Artinya akal itu akan mengiringi hamba ketika dia melakukan ibadah. Min haisul abdi, dari sisi hamba, fa inda wuqu'i haqaiqil malakah minallahi azza wa jalla lahu zahabal abdu bil ubudiyah min ghairil ma'danil awal. Maka ketika hakikat kekuasaan Allah itu terjadi padanya, lenyaplah ubudiyah seorang hamba tersebut tanpa ada lagi kekuatan jati dirinya yang pertama tadi itu. Fakana mawjudan fis sifati ma'duman minal masyrab. Akhirnya ia ada dalam sifat tersebut, namun tidak ada dalam masrabnya, sumber jalannya sifat itu di dalam hati. Fasara inda zalika mawjudan mafquda. Jadilah pada saat itu dia ada namun tidak ada. Dia melakukan tetapi dia merasa bahwa semuanya Allah yang melakukan. Ya, bukannya orang ikhlas itu semuanya Allah yang melakukan, dia nggak melakukan. Kan orang mengatakan orang sufi mah semuanya Allah yang melakukan, dia enggak. Bukan. Ya, ikhlas itu atau fana nantinya terus itu tadinya sidik sesuai dengan ilmu dan perbuatannya benar menurut syariat, dan kemudian selamat dari berbagai godaan dan akhirnya murni karena Allah dan ada penanganan Allah dan selamat. Nah, itu dari awal sampai akhir namanya ikhlas sudah. Ya, dari awal sampai akhir maknanya ikhlas. Ya. Mungkin kalimat akhir oleh Sidi Syekh خليك يا سيدي. تفضل يا سيدي. من هذا أيها السادة نجد أن مولانا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه عندما بوب كتابه هذا كتابه المشهور جدا، أول باب فيه كتب الإخلاص وإحضار النية. رياض الصالحين كتابه أول باب أيها الأحبة وأول جملة في هذا الباب النية وإحضار. لاحظوا أن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه متشرب في عقله وجسمه وكليته حقائق هذه التصوف. إذا لما يأتي المنكر وينكر أيها السادة ينكر عن جهل لا ينكر عن علم. Oleh karena itu Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada mula-mula kitabnya bicara tentang niat, yakni ikhlas, dan menghadirkan hati di dalam ibadah. Seolah-olah meskipun dia seorang faqih, ketika dia menulis buku, ketika dia menulis kitab dimulai dengan judul ikhlas tadi, itu seolah ya artinya menunjukkan bahwa seluruh kepribadiannya, seluruh
perilakunya ya adalah sebagai orang sufi begitu, yang memang sudah memiliki sifat-sifat niat tersebut. Adapun orang mengingkari ya beliau gitu sebagai seorang sufi itu karena mereka tidak tahu apa makna ketasawufan itu. ولم يقل الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقل الصدق وإحضار النية. Dari sini, dari kaitan dengan risalah ini, pantas kalau Imam Nawawi tidak mengatakan sidik dan menghadirkan niat, tetapi ikhlas ya, karena ikhlas ini ya sidiknya sudah ada begitu. لذلك من شروحات سيد الشيخ أن الإخلاص صدق وزيادته. Seperti yang tadi kita katakan, ikhlas itu sidik plus gitu. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذه الليلة الشريفة يا أرحم الراحمين، ويجعلنا منها فيها من المخلصين الصادقين يا رب العالمين، وأن يجبر خواطرنا ويجزي عنا سيد الشيخ على هذه المجالس القيمة بكل خير يا أرحم الراحمين، وأن لا يقطعنا عن أوليائه لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.